يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga segenap para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon biarkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sehat agar kita terus tetap dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa syurat wa ahli baiti Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Fiqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa al-Usuli ma'firin rahmat segab bin Syahab al-Muhdar Sayyidina Abdullah bin Syah al-Idrus al-Ja'far Muhammad al-Idrus Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Tas Usuli ma'firin Habib Umar bin Rahman al-Tas sahib Rati Sayyidina Ali bin Abdullah al-Baras wa Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Bakar bin Salim dan Sayyidina Abdullah bin al-Haddad sahib Rati Sayyidina Ahmad bin Ali al-Haddad وصوله مغفرا حبيب عبد الله بن عمر الشاتري حسين بن عبد الله بن عمر الشاتري سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصوله مغفرا حبيب عمر بن علي المشهور عبد الرحمن المشهور ابو البغيه وسنة احمد بن زين الابسي صاحب رسالة الجامع سمي خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بفاضل وصوله مغفرا كل علي ذنب الفرد
wa ali tarim wa laha wa sahibul inat annallaha yahdrujatim fil jannah barakatim musrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatim fid din wa dunya wal akhirah annallaha yaftah alihi wa alaina aftal arifin fakum fid din wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika al muttaqin wa ja'alna min ibadika al mukhlasin bi jahi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya benar. Rotokolia Abdul Khair Maduya Alim Ghadal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taqrirat Saridah kita, masih dalam bahasan puasa. Kita masuk yaitu faidatun. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya yang qasimu shaum ila salasati aqsam. Puasa itu yang menurut beliau terbagi menjadi 3. Yang pertama itu saumul umum atau saumul awam, wahwa saumu anil mufattirat al-mubtilati lisaum. Yang kedua saumul khusus atau saumul khawas, wahwa as-saumu anil ma'asi. Yang ketiga saumul khususil khusus atau khawasul khawas, wahwa as-saumu amma siwallah. Jadi puasa itu terbagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama itu puasanya orang awam. Ya, puasanya orang awam. Huwa saumu anil mufattirat al-mubtilati lis-shaum. Ya, puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar doang. Ya, nah kayak anak-anak SD itu namanya puasa awam. Ya, mereka hanya menahan haus dan lapar. Ya, walaupun full sampai maghrib umpamanya. Ini puasanya orang awam. Tingkatan yang kedua, saumul khusus atau saumul khawas, wahwa as-saumu anil ma'asi. Ya, jadi bukan tingkatan yang kedua ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi sudah naik tingkat. Dia bisa menahan jawarih anggota badannya tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasanya dia. Ya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi yaitu saumul khawasil khawas, wahwa as-saumu amma siwallah. Ya, yang mereka itu puasa ya bukan hanya menahan haus dan lapar, jawarihnya pun juga bisa dijaga ya dengan mereka. Bahkan mereka puasa itu sudah lillah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah iman dan wahtisaban semuanya. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Paling tidak ukuran kita berada di tingkatan yang kedua. Ya, jawarih anggota badan kita jangan sampai melakukan perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian wa amma makruhatus shaum, adapun perkara yang dimakruhkan di bulan Ramadan ya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, yang pertama adalah ya al-zakut ta'am, mencicipin makanan. Ya, ibu-ibu kan dimasak. Ya, kalau misalnya ada tamu yang mau datang, ya, kita kan paling enggak mau buka puasa di rumah kita masakin. Ya, kita masak. Kita khawatir ya tuh tamu kecewa, masakan kita keasinan atau kurang garam Ramadan. Nah, ini apakah boleh ibu yang masak, ibu cicipin? Hah? Boleh apa enggak di bulan Ramadan? Iya. Ya. Jadi zakut ta'am itu bidunil hajat ma'ada min usuli syai' ilal jawf, itu boleh. Ya. Ya, jadi boleh ibu-ibu mencicipin masakannya. Ya, tujuannya apa? Lihajat. Ya, kita takut makanan kita keasinan atau kurang garam.
Boleh. Yang nggak boleh itu ibu yang masak semuanya nyicipin. Bapaknya nyicipin, anaknya nyicipin. Ya, itu yang nggak boleh. Ya, nah ibu aja yang nyicipin, yang punya hajat, yang masak. Ya, nah itu boleh. Ya, dzaqut ta'am. Yang kedua, al-ihtijam. Ihtijam itu apa? Wa ikhrajud dam. Fayakrahu khurujan minal khilaf wa li'annahu yurithu dha'if. Wa kama ya tukrahu lahu ijamah ya yukrahu lahu ayyahjuma ghair. Nah, kita ijamah atau bekam deh bahasa kita. Kita bekam di bulan Ramadan atau kita donor darah di bulan Ramadan. Ini makruh. Batal nggak puasa kita? Nggak batal. Cuma makruh. Kenapa kita bekam, kita donor darah di bulan Ramadan itu makruh? Karena yurisud dha'af, mewariskan kita ini jadi lemes. Satu, kondisi kita juga emang udah lemes lagi puasa, tambah dibekam atau donor darah kita Ramadan. Ya, nah ini ya makin kita udah lemes, makin tambah lemesnya. Yang dikhawatirkan pingsan. Ya, nah ngerinya pingsan itulah yang menyebabkan nanti puasa kita batal. Walaupun pingsan itu nanti ada tafsirnya kemarin. Ya, kalau pingsannya jami'un nahar, diambil donor darah jam 9 pagi, habis itu pingsan. Ya, sadar-sadar setengah 6. Enak gak puasanya? Enak, adem. Ya, nah ini kalau pingsannya begitu lama nggak nemuin waktu siang, batal. Ya, tapi kalau pingsannya lahdzah, sebentar, sejam 2 jam, itu sadar, selama belum dikasih minum air teh manis, itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya, nggak boleh. Ya, itu diperbolehkan. Ya, fa yukrahu khurujul minal khilaf wa li'annahu yurithu dha'af. Ya, karena dengan ihtijam atau hijamah ini dapat mewariskan ya badan kita itu jadi lemes. Ya, nah begitu juga sama. Kita baru puasa 2 hari, mah kita kambuh, perih, sakit perut kita. Udah nggak kuat dah kita, darurat, bawa dah ke dokter Jono. Ya. Nah, udah sampai dokter Jono disuntik, kita minta suntik. Dok, suntik aja dah supaya rasa perihnya hilang nih. Disuntik pantat kita sama dokter Jono. Ya, batal nggak puasa kita? Hah? Ya, ini nggak batal. Ya, kita nyuntik di bulan Ramadan lid darurah. Ya, karena darurat menghilangkan rasa sakitnya, itu boleh, nggak batal. Ya, nah, nggak batal. Kemudian perkara yang makruh juga adalah majjul ma ba'dal iftar. Ya, kita ngelepein air dari mulut kita. Ya, ngelepein air dari mulut kita, fayadhabu ma bihi min barakatis shaum. Kita habis buka, habis makan korma, minum teh manis, komat. Ya, maghrib. Kita masih punya wudu kan, kita kumur-kumur tuh, ambil air putih kumur-kumur. Ini punya air yang di mulut kita lepein, habis kita kumur kita lepein, nggak boleh, makruh. Menghilangkan keberkahan bau mulut kita, keberkahan puasa itu di mulut kita. Ya, makanya di sini katakan ya fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, ya menghilangkan barokahnya puasa. Jadi kalau kita mau bilas, kita habis makan korma, minum teh manis, manisnya berasa, kita minum air putih, udah telan aja, tak usah kita lepein. Nah, kita lepein itu makruh. Ya, menghilangkan barokahnya puasa namanya. Kemudian yang kelima, al-ghuslu bil ikhmas walau kana ghuslu wajiban. Ya, juga makruh kita di bulan Ramadan ya tengah hari bolong kita ngerendam di bak mandi gitu. Ya, kita ngerendam. Nah, ini nggak boleh. Ya, makruh. Ikhmas itu ngerendam, mandi. Ya, nah itu makruh. Ya, wal ghuslu bil ikhmas walau kana ghuslun wajib, walaupun kita mandi hadas besar. Ya, nah ini nggak boleh ngerendam. Ya, kalau kita lagi tidur, ya tidur jam 11 mimpi khurujul mani, mimpi junub, batal nggak puasa kita mimpi junub? Hah? Ya, kan enaknya mimpi junub kita. Ya, azan zuhur, bangun kita kaget, wah mimpi gue. Batal nggak puasa kita? Nggak batal.
Ya, jadi mimpi junub itu nggak batal. Ya, kita mandi, udah wajib kita mandi. Nah, kalau kita mandinya itu ngerendam, ikhmas tadi, nah ini makruh. Ya, nggak boleh. Tetap mandi pakai gayung atau kita pakai shower umpamanya. Nah, itu boleh. Nah, kalau ada air yang masuk ke kuping kita umpamanya, kalau memang itu nggak sengaja, nggak batal. Ya, jadi jangan biasain kalau mandi junub tuh air masukin kuping. Ya, mandi junub gak kudu masuk air kita ke lubang-lubang kuping, hidung enggak. Ya, yang zahir aja nih, yang zahir yang kelihatan. Ya, yang zahir. Jadi nggak perlu ditetesin kuping kita masukin lubang kuping masukin air enggak. Ya, hidung kita ya masukin air ke hidung kita enggak. Cukup zahirnya aja. Ya, zahirnya yang kelihatan. Begitu juga uduk di bulan Ramadan. Biasanya kita uduk gitu. Ya, di bulan Ramadan jangan dah. Ya, makruh. Ya, atau sedot air ke hidung umpamanya batal. Ya, kumur-kumur pun juga boleh, cuma gini aja. Gitu. Tak usah dimainin di mulut kita airnya. Ya, nah kalau dimainin di mulut kita, ini makruh hukumnya. Sampai ketelan batal. Kemudian yang keenam as-siwak. Ya, siwak ba'da zawal li'annahu yudhibu raihatal fam khulufal fami sha'im. Wa ikhtara al-Imam Nawawi adamul karaha. Kama qala sahibu saffatal zubad ammastika wa mastiyaku sha'imin ba'da zawal fa ikhtiyari lam yukrah wa yahrumul wisal. Ya, jadi siwakan sunnah. Ya, siwakan itu kan sunnah. Setiap kita mau sholat itu sunnah siwakan. Ya, kalau di bulan Ramadan boleh gak kita siwakan? Ya, siwakan boleh. Yang makruh itu setelah zuhur. Ya, ba'da zawal. Ya, ba'da zawal. Jadi mulai waktu zuhur sampai ke atas, ini makruh. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, cuma ya Imam Nawawi mengatakan adamul karohah. Nggak ada kemakruhan bersiwak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena siwak itu sunnah. Ya, jadi nggak ada istilah makruh di bulan Ramadan. Ya, nggak ada istilah makruh. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar tetap makruh ba'da zawal. Zuhur itu nggak boleh. Sebab mulutnya orang puasa, bau-baunya itu pas zuhur kan tuh. Oh, pas zuhur tuh jam 1, setengah 2 lagi bau-baunya tuh. Udah nyaur pakai jengkol. Ya, oh lagi sangar-sangar ya baunya. Ya, kita hilangin ya dengan siwak. Ya. Nah, ini makruh hukumnya kalau ba'da zawal. Ya, walaupun Imam Nawawi mengatakan nggak ada makruh. Ya, nggak ada kemakruhan. Ya, di dalam sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah baik siwakan atau pakai minyak wangi. Ya, kalau minyak wangi Imam Ibnu Hajar juga mengatakan makruh. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak ada makruh karena minyak wangi pun termasuk sunnah ketika kita sholat. Hatta hari Jumat. Ya, cuma pakainya kita kurangin. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian yang ketujuh kasratus siba wan naum. Ya, terlalu banyak tidur dan terlalu banyak makan. Ya, di bulan Ramadan ini makruh. Ya. Jangan puasanya model dendam kita. Ya, udah maghrib apa aja kita beli. Ya, ini jangan. Ya, coba lihat ulama-ulama as-salafun as-salih. Mereka itu di luar puasa, di bulan Ramadan, kalau urusan makan sama. Sebelum puasa makannya tahu tempe, ikan asin, udah. Ramadan juga nggak ada bedanya, seperti itu juga. Yang membedakan itu justru ibadahnya. Ya, orang-orang dulu. Ya, ulama-ulama as-salafun as-salih, urusan makan biasa. Tapi urusan ibadah, kalau sudah masuk bulan Rejab, mereka meningkatkan terus tuh, sampai Ramadan. Ya, semakin meningkat terus. Untuk masalah makan biasa, normal seperti biasa. Beda dengan kita. Kalau kita makannya itu kalau Ramadan, ya wah, ya berarti kita belum bisa menahan hawa nafsu kita. Ya, masih nurutin nafsu kita. Ya, nah alasannya biar nafsu, biar nyaur nafsu. Ya, nah, ya itu biasa aja. Jadi ya, Allah itu mendidik kita di bulan Ramadan itu memang dididik kita. Ya, makan diatur, minum kita diatur.
nafas kita diatur. Ya, terbukti dengan kita berpuasa, kita bisa melakukan sholat sunnah setiap malam 23 rakaat. Kalau sekarang inti Anda suruh sholat 23 rakaat mampu gak sih? Nah, nih boro-boro, ini padahal nggak puasa nih. Ya, kita sholat 23 rakaat di malam. Sholat tasbih aja malas-malasan. Jangan sholat tasbih di. Ya, yang 4 rakaat aja dikit yang datang. Apalagi 23 rakaat. Ya, tapi di bulan Ramadan, masya Allah, ya lihat tuh, ya kita puasa, mengekang hawa nafsu kita kurangin makan kita, ya 23 rakaat setiap malam kita mampu. Itu buktinya itu, ya bukti kalau kita bisa ngatur makan dan minum kita, tidur kita, itu badan kita ringan. Nah, ini kan berat nih. Kalau hari begini, ini suka nggak kuat, ya sholat kadang-kadang ini duduk. Tapi kalau bulan Ramadan, ngimamin aneh kuat. Iya, ada paling tiap malam kuat. Kenapa? Ringan badan. Ya, dan ini memang terbukti, benar-benar terbukti. Ya, sebab kenapa? Ya kita praktekin, jangan terlalu banyak makan. Ini enggak, buka aja lontong 4. Bakwan. Ya, kolak semangkok. Orang Betawi enggak aci kalau nggak nasi. Di maghrib makan nasi sepiring. Ya, es buah. Imamnya lama lagi gilarannya lah, gilaran si Anu lagi, ya udah nggak terawih kita, ya, nah jangan, ya kurangin, walaupun ya naumus shaim ibadah, tidurnya orang ya tidurnya orang puasa kan ibadah, ya diamnya orang puasa tasbih. Ya, tapi tidur yang gimana? Orang yang kelelahan, capek menghidupkan malam harinya untuk ibadah. Ya, ini aneh baru lihat orang benar-benar menghidupkan malam itu hanya di kota Tarim. Di kota Tarim itu malam udah jadi pagi, nggak ada sepi, malam sampai subuh. Ya, bahkan tarawihnya itu tiap malam 4 kali. Al-Mahsurin misalnya sholat tarawihnya habis Isya, selesai 8:30. Nanti jam 9 pindah lagi, sholat tarawihnya di An-Nur baru mulai jam 9. Yang Al-Mahsurin pada ke sono semua. Ya, An-Nur selesai 10:30. Jam 11 mulai lagi di Al-Mubarakah. Berangkat lagi dari An-Nur ke Al-Mubarakah. Ya, Al-Mubarakah selesai 11:30. Ntar jam 12 mulai lagi di Masjid Jami Al-Ittihad umpamanya. Pindah lagi kita ke sono. Sanggup ente? Hah? Tiap malam tuh 4 kali tarawihnya. Jadi nggak ada waktu tidur malam di Tarim tuh. Ya rame, jalan. Ya semuanya dari Al-Mahsurin semua berangkat, nggak ada yang nggak berangkat. Dan dari An-Nur, jamaah An-Nur ikut lagi, pindah ke Al-Mubarakah. Wow, bareng-bareng lagi jalannya. Dari situ pindah lagi ke Al-Ittihad bareng-bareng. Entar baru pulang tuh entar 2:30. Nah, 2:30 udah tuh mulai deh persiapan istirahat kita, mau ngetik-ngetik, mau siapin nyaur-nyaur. Ya. Nggak tidur sampai nanti jam 8 pagi habis sholat duha baru mereka tidur jam 8, setengah 8 tidur, ntar bangun lagi jam 11. Dari jam 11 bangun baca Quran sampai jam berapa? Jam 2. Jadi zuhurnya diundurin sampai jam 2. Azannya tetap jam 12 tapi qomatnya setengah 2, jam 2 qomat baru. Itu dibuat tadarus tuh. Itu udah nggak ada waktu ngasuh, tidurnya dikit, jam 8 sampai jam 11 doang. Sisanya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidurnya orang yang begitu baru ibadah. Ini enggak, tiap malam sih bener di begadang. Menggapli. Ya, menggapli. Main PS, main wamen. Ya, sekuat tuh dia main handphone. Ya, sampai nyaur. Nah, ini jangan. Ya, mendingan coba kita baca Quran, dapat berpejus kita tuh. Ya. Nah, makanya banyakin ya ibadah di bulan Ramadan. Ya, kemudian ya selanjutnya yaitu ya wa amma sunnah saum, ya sunnahnya puasa. Ya, tadi perkara yang makruh udah, sekarang sunnah. Sunnanus saumi Ramadan. Ya, adapun sunnahnya puasa di bulan Ramadan, kita disunahkan adalah ta'jilul fitr. Idza tayaqqana al-ghurub bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mal bil ikhtiyat
wa yuakhirul fitr. Ya, kita diperintahkan untuk menyegerakan buka. Ya, kalau kita sudah yakin masuk waktu maghrib. Sekarang TV ini beda-beda TV. Udah jam segini nih, coba lihat buka Indosiar. Indosiar udah azan. Kita buka yang lain belum azan. Yang bener yang mana? Ya, beda-beda azannya, walaupun hitungannya menit, semenit beda semenit umpamanya. Ya, nah makanya di sini dikatakan, ya, nah idza tayaqqanal ghurub, ya kita harus yakin benar-benar masuk waktu. Jadi kita lihat TV baru satu doang yang azan, jangan buka ente. Kalau semua siaran udah pada azan, baru kita buka. Nah kalau baru Indosiar doang jangan, ya, atau satu stasiun doang yang baru azan, jangan buka dulu. Ya, kita setel jajalin semua, udah pada azan belum? Udah azan semua. Baru kita buka, yakin bahwa udah masuk waktu maghrib. Bikhilafi ma idza syakka, ya, berbeda kalau kita ragu. Ya, kita ragu, ini udah maghrib bukan nih? Baru Indosiar doang azan nih. Fa yajibu alaihi ay ya'mala bil ikhtiyat. Kita harus ikhtiyat. Ikhtiyatnya gimana? Akhir. Ya, kita belakangin, kita lamain bukanya. Tungguin sampai semua stasiun TV azan semuanya. Itu namanya ikhtiyat kita. Ya, baru kita buka. Ya, sunnah ini tajil. Ya, begitu juga orang ketika masuk maghrib, muazin pun harus batalin dulu. Jangan azan dulu baru batalin. Ya, minum dulu, paling enggak minum, ya, baru azan. Ya, makanya ketika kita berbuka puasa itu, ya, di antara perkara yang disunnahkan al-fitru ala rutab. Ya, kita disunnahkan buka puasa itu dengan rutab. Fa yuqaddimahu awwalan fa illam yajid, ya, fa yusri fatamar. Jadi urutannya kalau mau buka puasa sunnahnya rutab yang pertama. Kalau kita di Indonesia susah dapetin rutab umpamanya. Ya, baru urutan kedua itu sunnahnya korma, tamar. Ya, kemudian fama iz zamzam, nggak ada korma, ya, nggak ada rutab, tapi kita punya air zam-zam. Ya, urut yang ketiga air zam-zam. Ya, kalau air zam-zam nggak ada, fama in hulwi, ya, fahalwa, itu teh manis. Baru urutan keempat tuh. Jadi rutab, korma, nggak ada korma, cuma punya air zam-zam, air zam-zam. Ya, air zam-zam nggak punya juga, teh manis sudah. Ya, nah itu urutannya seperti itu. Makanya Anda pernah baca kitabnya Habib Ja'far itu, kalau kita pengen berbuka puasa makan korma dan malaikat turun ikut bersama kita dan ikut mengaminkan doa kita ketika berbuka, ya, kita buka puasanya pakai korma. Ya, pakai korma dan daun selada. Ya, daun selada. Ya, jadi korma sunnahkan 3, 5, 3, 7. Ente buka bijinya, ente pulung-pulung pakai daun selada. Itu kalau kita buka puasa ada korma, ada daun selada, malaikat itu turun. Dan detik-detik kita pengen berbuka, doa kita mustajab. Nggak ada hijab antara kita dengan Allah. Ente berdoa, depannya daun selada ame korma, malaikat demen tuh turun tuh, ikut ngaminin doa kita. Ya, ikut ngaminin doa kita. Ya, jadi detik-detik pengen azan itu kan waktu mustajab. Nah, disitulah kesempatan kita berdoa, perbanyak doa, minta kepada Allah. Nah, kalau mau diaminin doa kita, yaitu tadi sediain itu. Ya, sebab itu salah satu, ya, kegemarannya malaikat katanya. Ya, hadir malaikatnya. Kemudian wal ityan bi du'ail iftar. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, zahaba dhama'u wa tallatil uruku wa sabbatal ujru insyaallah. Ya, nah ini kita baca doa. Baca doa lakam sunnu itu kapan? Setelah makan, mau makan? Ya, setelah makan. Ya, ketika kita makan, ya Allah barik lana. Ya, udah kita makan berapa korma? 3 korma, minum udah, baru baca Allahumma lakasumtu. Ya, kemudian, ya,
takhirus suhur. Ya, takhirus suhur. Ya, mentakhirkan sahur itu juga termasuk ya sunnah. Ya, biasanya kita umpamanya bangun, alhamdulillah bangun 2:30 bangun. Jangan langsung sahur, tahajud. Ya, kesempatan kita disunahkan untuk mentakhirkan. Misalnya imsak itu jam 4:20 menit. Ya. Nah, 4:30 atau jam 4 kurang seperempat sahur deh kita. Ya, sampai jam 4. Ya, jam 4 sampai 20 menit buat ngopi mengerokok. Kan cukup tuh. Ya, jam 4:20 imsak. Masjid kita. Ya, nah gitu. Ya, nah jangan nyaurnya jam 3 udah nyaur. Ya, mau ngopinya udah 2 gelas. Rokok sebungkus, kurang lagi imsak masih lanjut lagi. Ya, nah ini jangan ya, sunat takhir. Jadi kalau jam 3 kita bangun, bini kita masak, kita tahajud gantian. Bini kita kelar masak, nah bini kita tahajud. Ya, gantian. Ya, nah itu nikmatnya luar biasa. Ya, biasain seperti itu Ramadan. Ya, jangan sia-siain waktu kita di bulan Ramadan. Anggap Ramadan tahun ini akhir. Ya, terakhir bagi kita. Sebab belum tentu tahun depan kita masih ngalamin Ramadan. Ya. Jadi semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, al-ikhtisal kulla lailatin min layali Ramadan. Ya, sunnah. Ya, kita mandi ya setiap malam. Ya, ba'dal maghrib. Ya, habis maghrib itu sunnah mandi itu setiap hari. Ya, ikhtisal kulla lailatin minal layali Ramadan ba'dal maghrib likai yang satal liqiyam. Ya, supaya kenapa kita mandi? Supaya kita seger ketika tarawih, semangat. Ya, nah jadi mandinya kita biasa mandi sore, kita tunda dah. Ya, ntar habis maghrib dibuka baru kita mandi. Ya, tujuannya apa? Likai. Ya, di sini likai yang satu lil qiyam, untuk kita supaya nasat, semangat ya ketika melaksanakan salat tarawih. Kemudian wal muhafadzatu ala salati tarawih, dan sunnah juga kita dianjurkan oleh Nabi untuk menjaga salat tarawih kita min awal lailah ila akhir lailah, sampai akhir. Ya, qala salatu wassalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wal maksud bil qiyam, ya bil qiyam Ramadan salatut tarawih. Ya, jadi yang dimaksud dengan ya qiyamul lail, ya qiyam di sini bermakna salat tarawih. Ya, nah jadi kita jaga tuh, jangan puasanya cakep, tadarusnya cakep, nggak pernah tarawih. Kata Imam Ghazali apa? Ya, diibaratkan kita pengen naik gunung yang begitu tinggi yang namanya takwa. Ya, kendaraan kita cakep, mobil kita bagus. Ya, bensinnya nggak ada. Mau naik bagaimana kita? Ya, jadi puasa itu diumpamakan mobil. Tujuannya kemana? Ke gunung yang namanya takwa. Ya, bensinnya mana? Sholat tarawih ente. Ya, sholat tarawih. Ya, bagaimana kita mau sampai mobil kita bagusnya kayak gimana, naik ke gunung sampai gimana mau naik, nggak ada bensinnya. Nggak bakal bisa, nggak sampai kita. Ya, walaupun itu sunnah, ya, tapi sunnahnya ini, sholat sunnahnya ini cuma hanya setahun sekali, Ramadan doang adanya tarawih. Ya, jarang-jarang makanya. Ya, jadi kita jaga sholat tarawih kita itu dari awal ya sampai akhir Ramadan. Ya, al-muhafadzatu ala salati tarawih min awal lailah ila akhir lailah. Ya, nah ini kita jaga. Kemudian ya, ta'akkudul muhafadzati ala salatil witir, dan juga kita dianjurkan sekali, ditekankan sekali oleh Rasulullah untuk menjaga salat witir. Wa yahtassu witru Ramadan bisalati ya khususiyat. Ya, yang pertama annahu tusannu fil jamaah. Ya, salat witir itu disunahkan jamaah di Ramadan. Ya, Ramadan itu disunahkan sekali oleh Nabi, annahu tusannu fil jamaah. Wa yusannu fihil jahar, salat witir itu kalau kita di luar Ramadan sir suaranya. Ya, nah tapi kalau di Ramadan sunnah jahar. Ya, yang ketiga wa yusannu fil qunut fi nisfil akhir ya min Ramadan. Ya, nah di 15 hari terakhir itu kita disunnahkan untuk kunut. Ya, di bulan Ramadan. Ya, nah ini ya kita diperintahkan untuk menjaga witir. Ada orang sholat tarawih tapi witir enggak.
Alasannya apa? Gue mau tahajud tak malam. Ya, jadi nggak witir, jadi sholat tarawih doang di musola, habis itu pulang. Alasannya dia kenapa lu nggak witir? Ya, ini mau tahajud. Dia tahu witir itu penutup sholat malam. Ya bukan berarti kita nggak witir aja dulu. Kan witir paling banyak sampai berapa? 11. Ya, nah kalau kita dalam maksurin, ya udah witir 3, jadi 23, kita tutup dengan witir. Apa kata malam kita nggak boleh tahajud karena udah tutup dengan witir? Boleh tetap. Ya, setengah 3 kita bangun. Sebelum sholat witir, ya, ini ada bahasa hasu. Ya, hasu itu menggenapkan sholat witir kita yang di al-maksurin 3, kita tambah dulu 1 rakaat. Ya, jadi kan genap 4 tuh. Ya, baru kita sholat tahajud misalnya 4 rakaat. Habis sholat tahajud 4 rakaat selesai, baru kita tutup lagi dengan witir 3. Ya, nah, caranya seperti itu. Ya, dihasu. Ada sebagian mengatakan hasu itu dihapus witir kita yang 3. Ada yang mengatakan nggak dihapus, tapi digenapkan. Yang tadi yang 3 jangan masukin, kita genapkan dulu. Jadi tambahin 1, jadi 4. Baru sholat tahajud 4 rakaat, tutup lagi dengan witir 3 rakaat boleh, mau 1 rakaat doang boleh. Ya, caranya seperti itu. Jadi tetap, jadi jangan nggak witir alasan pengen tahajud. Akhirnya ya ketiduran. Tahajud kagak, witir kagak jadinya. Ya, nah jadi witir aja dulu 3 rakaat. Ya, nah sebab witir itu paling banyak sampai 11 itu boleh. Kemudian al-iksaru min tilawatil Quran bitadabbur. Nah, bulan Ramadan karena terkenal syahrul Quran. Ya, berarti yang kita harus perbanyak apa? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Nah, kalau tadarus Quran itu jangan sendiri-sendiri yang bagus. Ya, baca Quran itu ya berhalakoh. Ini kayak begini nih. Ya, taruh 1 tengah ustadznya umpamanya ya yang bagus bacanya. Nah, kita baca tuh 2 lembar keliling. Ya, dapat 5 kali putaran lumayan tuh, 3 juz tiap malam. Jadi yang salah ada yang benerin. Jangan tadarus sendiri-sendiri. Yang penting gua hatam 2 kali target gua nih. Nggak ada pelan tajwidnya walhab beda lempeng aja udah. Ya. Nah, kalau mau tadarus yang bagus itu ya seperti ulama-ulama aslafun saleh seperti itu. 2 lembar yang lancar ya, 2 lembar yang nggak lancar selembar aja dah. Ya, seputar. Nah, kalau segini banyaknya kan lumayan tuh. Ya, 1 juz 10 lembar. Ya kan? Nah, tuh baca. Sehari bisa 3 juz 4 juz tuh setiap malam. Ya, habis tarawih istirahat dulu dah sejam. Baru setar mulai. Jam 12 habis. Ya, rutinin begitu. Lumayan sejam tuh udah dapat banyak tuh. Bisa 2 juz paling dikit. Ya, setiap malam seperti itu. Jadi yang salah itu bisa dibenerin. Ya, bisa dibenerin. Nah, kalau tadarus sendiri, ya, kita main modal cepet. Yang penting gua hatam 3 kali ini tahun. Ya, ini salah nggak ada yang benerin. Ya, nah, mendingan bacanya segitu-segitu, tapi salah ada yang benerin, ada yang nyimak. Nah, itu pahalanya lebih besar. Ya, dibanding orang yang tadarus sendiri ngejar hatam. Ya, nah ini jangan. Ya, kalau di pondok tuh anda praktekin begitu santri. Ya, setiap pada asar tuh tadarus 2 lembar, 5 kali putaran. Ya, nah, bisa dapat 4 juz sehari itu. Ya, bisa 4 hari hatam. Ya, 4 hari hatam. Ya, itu bukan waktu aja, pada asar, pada subuh. Aneh baca terus begitu. Cuma 3 hari hatam. Bacanya begitu aja, 2 lembar gitu. Patokin selesai jam aja deh. Ya, dari setengah 11 sampai jam 12. Ya, lumayan tuh dapat 3 juz. Ya, sehari. Intinya 10 hari hatam Quran. Ya, ntar hataman bareng-bareng lagi. Atau bikin hataman ini di sholat tarawih. Ya, nah itu bagus. Ya, iksar min tilawatil Quran. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kan terkenal syahrul Quran, perbanyak baca Quran. Jadi orang kalau hubungannya dengan Quran mulia. Sebab kenapa? Jibril itu kan pembawa wahyu, membawa wahyunya Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jibril ini dari sekian banyak malaikat yang paling mulia Jibril. Kenapa? Hubungannya dengan Quran.
Jibril terus sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Al-Quran ada di dadanya Nabi Muhammad. Bahkan akhlaknya Rasulullah Quran. Karena ada hubungannya dengan Quran, Rasulullah Nabi yang paling mulia dibanding Nabi-Nabi yang lain. Karena ada apa ya? Karena ada Qurannya. Ya, dari Nabi Muhammad turun ke umatnya Nabi Muhammad. Yang dia mempelajari Quran. Yang dia menghafal Quran. Quran ada di otaknya dia. Orang yang hafal Quran mulia. Kenapa? Hatta jasadnya binatang tanah nggak bakal sentuh. Ya, jadi kalau hubungannya erat dengan Quran, ya mulia kita. Ya, makanya Quran itu terkadang cepat naikin derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang Quran itu pun melaknat orang yang bacanya. Ya, kenapa melaknat? Kalau dia baca Quran, dia tahu isi kandungan Al-Quran, dia tahu hukum-hukum Allah yang ada dalam Quran, dia terjang umpamanya. Ya, diremehin, Quran itu akan melaknat dia. Ya, tapi sebaliknya kalau kita taatin hukum-hukum Allah yang ada dalam Quran, ya, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak baca Quran. Ya, kemudian yang terakhir, ya, iksaru minas sunnah wa iksaru minal amali salihah. Perbanyak mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Di antaranya apa? Ya, kita menyediakan takjil buat orang buka puasa. Oh, sunnah itu luar biasa tuh. Ya, kita beli empaan kek, beli gemblong kek, beli bakwan, taruh musalah. Luar biasa tuh, jangan anggap remeh. Ya, menyediakan orang takjil itu sunnah. Ya, perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Perbanyak amal saleh. Di antaranya apa? Kas-sadaqati, sedekah, wasilatur rahim. Ya, wa huduril majalisil ilm. Nah, hadir kalau di mana ada majlis kuliah subuh atau apa, hadir. Ya, nah itu di bulan Ramadan. Nah, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan, kita mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ya, dosa kita diampunin oleh Allah. Ya, derajat kita diangkat oleh Allah. Ya, dan semua hajat-hajat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Kadang kalau orang puasa itu apa ya, ludah gitu kan. Orang-orang ya bagusnya lebih banyak gitu kan, lebih gitu kan. Nah, terus ludah dalam ukuran kayak gimana, kok dari telan kemudian buang gitu. Ya, kalau di bulan Ramadan, ya, kita suka sering ludah. Ya, boleh gak hukumnya kita nelen ludah di bulan Ramadan? Kita kumpulin ludah kita sampai ginan gue kita bengkak nih, ludah semua dalam ini. Terus kita telan-telanin ludahnya, diperbolehkan nggak? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu ludah itu udah keluar dari mulut kita, udah di luar bibir nih ludah kita. Inti sedot lagi batal. Inti Jumatan tidur ngiler, ngeces tidur, ya, ditagetin, disedot media, batal. Ya, nah, berarti kan udah di luar mulut, kemudian kita sedot lagi masuk ke dalam, batal. Ya, tapi kalau ludahnya belum keluar dari mulut, hatta banyak ludah kita di dalam, kita telan-telanin nggak apa-apa. Ya, kita telanin boleh. Ya, nggak batal, nggak. Ya, silakan. Yang hukum siwak tadi sama juga dengan sikat gigi atau beda? Iya, sikat gigi sama siwak hukumnya sama gak? Ya, yang namanya siwak kan alat untuk menggosok. Siwak namanya. Ya, sikat gigi termasuk gak? Termasuk alat. Ya, termasuk alat untuk menggosok gigi. Ya, dari segi alat sama, tapi dari segi faedah, ya, pahala ini beda dengan siwak. Ya, beda dengan siwak. Ya, sama. Kita istilah sikat gigi ba'da zuhur. Sikat gigi. Ya, makruh. Ya, ada odolnya, berasa manis di gigi kita. Ya, seger, ya, dengan kita sikat gigi. Ya, nah ini makruh. Ya, nggak boleh.
Ya, jangan pakai odol, siwak aja ketika Ibnu Hajar yang nggak ada rasanya, makruh. Ya, apalagi itu sikat gigi. Ya, yang mungkin ada rasa manisnya berasa di mulut kita. Ya, nah ini. Ya, jalan. Jadi kalau mau sikat gigi atau mau siwakan lagi sholat duha itu masih boleh. Sholat duha, ya. Nah, nanti setelah zuhur makruh. Makanya biasain habis sahur sikat gigi. Ya, jadi kita udah nggak gosok-gosok gigi lagi sampai maghrib. Ya, kita jaga benar-benar perkara yang makruh. Kita jaga. Ya. Ya, silakan. Imsak masih bisa minum kan, Tat? Imsak. Jangankan minum. Ngopi aja 2 gelas boleh. Makruh, Tat? Tetap boleh kan? Nggak makruh kan? Boleh. Kemarin kan apa? Kita mulai puasa itu kapan? Ya, imsak jami'il mufattirat min tulu'il fajar, dari fajar sodik azan subuh mulai setarnya. Jadi waktu imsak itu masih boleh. Bagi siapa? Orang yang kesiangan bangunnya. Ya, bangun 5 menit lagi imsak, ya nggak apa-apa, makan aja. Ya, nah nanti kalau udah azan stop udah. Ya nggak boleh lagi. Itu batasnya pas mulai azan atau sampai selesai azan? Pas azan. Pas azan. Udah Allah udah. Ya. Nah, makanya kan kita juga ya, kita mau udah wudhu, habis wudhu kita makan, minum, batal gak wudhu kita? Hah? Orang habis wudhu makan lagi. Makan gemblong, makan apa, minum teh manis, komat. Batal gak wudhu kita makan? Enggak. Cuma sunnah kata Rasulullah kumur. Ya, takut nanti sisa-sisanya makanan lagi sholat keluar lagi. Ya, nah itu kumur. Nah, makanya ketika kayak tadinya kita tadi makanan tadi gemblong, kita teh manis sebelum mulai takbir itu masih halal. Tapi ketika Allah, udah haram kita makan. Ya, haram kita minum. Ya, nggak boleh. Jadi patokannya bukan nunggu selesai hajan selesai. Ya, tapi pas takbir ya, udah stop berhenti. Ya. Kalau gumuh, Ustaz, gumuh. Ada sebagian orang itu gumuh. Kalau anak kecil gumuh kan biasanya anak kecil, ya, ada yang dewasa ada yang gumuh. Jadi nggak kayak muntah, tapi keluar memang. Gitu. Itu gimana? Iya. Kalau yang namanya koi, ya gumuh gitu, nggak batal. Yang penting jangan sengaja-ngajak untuk ya mencari supaya dia keluar gumuh atau keluar muntah. Ya, nah muntah kan bisa batal. Ya, nah jangan ya kita nyari mau muntah, orang mau tong sampah bau itu deketin, emang itu nyari mau muntah. Ya, nah jangan kita cari-cari ngakal-ngakalin supaya muntah. Ya, nah ini jangan. Masuk vaksin gimana, Ustaz? Nggak apa-apa. Kayak misalnya mau lebaran nih kan, harus booster misalnya kan, hanya vaksin dia. Dia di sini dikatakan nih, hukmul ibrah, hukumnya nyuntik. Mau vaksin kayak mau apa aja pokoknya nyuntik. Tajuzu lid darurah, diperbolehkan ya untuk darurat. Walakin ikhtalafu, akan tetapi ya ikhtilaf ya para ulama fi ibtaliha, di dalam membatalkan puasa atau tidaknya. Ya, itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama innaha tabtulu mutlaqan. Pendapat yang pertama batal, mengatakan ya li'annaha wasalat ilal jauf. Ya, karena masuk kepada jauf. Yang kedua, pendapat yang kedua innaha la tabtul mutlaqan, enggak batal mutlak. Li'annaha wasalat ilal jauf min ghairi manfadil maftuh, karena jarum itu masuk enggak lewat lubang yang terbuka. Ya kan? Pori-pori kan kelihatan lubangnya.
Ya, artinya nggak terbuka. Beda dengan hidung terbuka, telinga kita terbuka, mulut kita. Jadi suntikan itu masuknya itu nggak lewat lubang yang terbuka. Makanya ulama mengatakan la tabtul mutlaqan, nggak batal mutlak. Ya. Wa qali fihi tafsil. Nah, ada pendapat yang di dalamnya itu ada tafsil. Ya. Wal asa idza kanat ya mughazzihi fatabtulu shaum. Ya, kalau suntikannya itu modelnya impusan model pengganti makan, nah ini batal. Ya, nah batal. Ya, fatabtulu shaum. Wa idza kanat ghairu mughazzi, ya kalau bukan suntikannya impusannya itu bukan pengganti makan, ya. Nah, di sini dilihat. Fananzur idza kana fi uruqil mujawwafah wa hiya awradah fatabtul. Ya. Nah, kalau misalnya itu suntikannya itu masuknya ke urat, ya, mujawwafah, ya, fatabtul, maka batal. Wa idza kanat fil adal, ya, wa hiya uruqu ghair mujawwafah. Ya, suntikannya itu bukan ke urat. Ya. Nah, ini fala tabtul, maka enggak batal. Ya. Nah, terus kemudian lagi nih. Hukum nukhama bulgham, reak. Idza wasalat haddu zahir fabtala'aha fabatala shaumuhu. Ya, nah jadi hukumnya nukham, ya nukhamah atau bulgham, ya fihi tafsil. Idza wasalat haddu zahir fabtala'aha, ya batala shaumu. Ya, nah jadi pendapat yang pertama batal. Yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yubtilu shamu. Jadi kalau reak kita, bulgham kita masih dalam mulut, belum keluar bibir, kita telan lagi nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah keluar dari mulut kita, nah ini kita telan batal. Ya. Gitu. Nah, di sini tadi Ustaz Taufik nih, hukum ibtal arik, hukum menelan ludah. La yufattiru, maka tidak membatalkan limasyakotil ikhtiras. Kenapa nggak batal? Karena susah untuk menjaga ludah. Ya, artinya kita nahan-nahan ludah tuh susah. Ya, makanya bolehlah kita telan-telanin. Ya, biasa orang yang ludah terus lagi sholat kan nggak bisa ngeludah. Oh, dikumpulin ludahnya banyak. Ya, ditelan-telanin umpamanya. Ya, nah limasyakotil ikhtiras minhu, maka tidak batal. La yufattir limasyakotil ikhtiras minhu bisalah sati surut, tapi dengan 3 syarat. Ayyakuna khalisan, ludahnya murni. Ya, benar-benar ludah murni, nggak bercampur dengan ya darah, misalnya gigit lagi pas berdarah umpamanya. Ya, kan bercampur dengan najis berarti. Ya, sofian la mukhtalitan bi ghairi, nggak bercampur dengan sesuatu. Ya, itu ludah itu kita telan boleh. Kemudian yang kedua syaratnya ayyakuna tahiran, ludah kita benar-benar suci, nggak bercampur dengan gusi kita lagi berdarah. Ya, nah artinya benar-benar bersih, murni ludah kita. Kemudian yang ketiga ayyakuna min ma'di, ya, falisanu wal famu kulhu ma'din. Falau ibtal arrik, kalau dia menelan ludah, ya, wasala ila humrah safatihi, ya, yang ludahnya itu udah keluar, ya, di luar bibir kita, ya, batala saumu, maka batal puasanya kalau kita telan lagi. Ya, jadi kalau ludah masih dalam mulut masih nggak apa-apa, yang penting ludah itu murni, nggak bercampur dengan sesuatu. Ya, silakan pertanyaan lagi terakhir. Kadang-kadang kalau dia itu sariawan, terus berdarah. Tadi kalau ludahnya mengandung darah ditelan, tapi rasa darah itu kadang-kadang kan hilangnya lama gitu. Kita telan kayak masih rasa darah gitu. Gimana itu? Iya, jadi kalau kita telan ludah kita masih ini berasa ya asin-asin karena darah, ya, nah ini tetap batal. Jadi kita urusain ya kita sampai bersih, hilanginnya ludah kita. Mungkin dengan banyak kita ngeludah terus, ya, itu boleh. Ya, jadi kalau ludahnya udah bercampur najis, bercampur sesuatu yang manis umpamanya, nggak murni ludah, ya ini batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
غير المغضوب. وفعلنا كريم الرحمن الرحيمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب الخير وجعلنا من آل الخير واختم لنا بالخير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين وفكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا يا الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.